Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Daniati, NIM 857528069. Saya mahasiswa semester 6 di UPBJJ UT Bandung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan mempraktikkan gerak pada tumbuhan untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD PDGK 4107. Berikut adalah videonya. Gerak pada tumbuhan ada 3 macam. Yang pertama ada gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga ada gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti merupakan gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan adanya rangsangan berupa getaran. Contohnya tumbuhan putri malu. Ketika kita akan menyentuh tanaman putri malu, maka daunnya secara otomatis akan tertutup. Reaksi tertutupnya daun pada putri malu terjadi akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh rangsangan pada putri malu. Contohnya seperti berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat-alat tulis, tabel pengamatan, penggaris, stopwatch yang ada di dalam HP, tanaman putri malu, dan alam sekitar. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan penyentuhan pada daun putri malu menggunakan penggaris. Dengan sentuhan yang halus, daun putri malu menutup secara perlahan. Kemudian kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh putri malu untuk terbuka kembali. Jika putri malu disentuh dengan pelan atau halus, nah di sini kita bisa lihat bahwa tanaman putri malu memerlukan waktu sekitar 4 menit 13 detik agar daunnya kembali seperti semula. Percobaan kedua dilakukan dengan menutup daun putri malu dengan sentuhan yang sedang. Kemudian kita pasang waktu untuk melihat berapa lama putri malu tersebut akan terbuka kembali seperti semula. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa putri malu yang disentuh dengan sedang membutuhkan waktu sekitar 6 menit 35 detik untuk terbuka kembali seperti semula. Lanjut percobaan terakhir yaitu menyentuh putri malu dengan sentuhan yang kasar. Setelah itu kita tunggu kembali untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan agar putri malu tersebut terbuka seperti semula. Nah, di sini putri malu yang disentuh dengan kasar membutuhkan waktu sekitar 8 menit 11 detik untuk terbuka kembali seperti semula. Dan selanjutnya ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau disebut juga gerak tidur. Berikut adalah contoh gerak niktinasti. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat-alat tulis, tabel pengamatan, stopwatch yang ada di dalam HP, 1 buah kotak hitam, dan 2 buah pot. Untuk pot A kita letakkan di tempat yang terang, kemudian kita tunggu dan biarkan selama 30 menit di tempat yang terang. Tanaman putri malu di pot A setelah ditunggu sekitar 30 menit, daunnya tetap seperti semula, tidak terjadi perubahan apa-apa. Kemudian untuk pot B kita masukkan kotak hitam yang kedap cahaya yang telah disediakan sebelumnya. Dalam menutupnya harap hati-hati agar tidak mengenai daunnya. Kemudian lakukan seperti pada pot A. Biarkan selama 30 menit di dalam kotak yang telah disediakan. Setelah 30 menit, mari kita buka kotak yang berisi tanaman putri malu pada pot B. Setelah itu terlihat bahwa tanaman putri malu yang ada di pot B yang ditutupi oleh kotak hitam yang kedap cahaya, daunnya menjadi tertutup. Jadi kesimpulannya, daun putri malu yang disimpan di tempat yang terbuka, yang tadinya daunnya terbuka, setelah ditunggu 30 menit, daunnya tetap terbuka. Dan untuk tanaman putri malu yang ditutup dengan kotak yang kedap cahaya, setelah ditunggu sekitar 30 menitan, daunnya menjadi tertutup. Selanjutnya saya akan mempraktikkan gerak geotropisme. Gerak geotropisme yang akan saya praktikkan yaitu biji kacang hijau atau biji kecambah. Selanjutnya saya akan mempraktikkan gerak geotropisme. Gerak geotropisme yang akan saya praktikkan yaitu biji kacang hijau atau biji kecambah. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu ada 2 pot yang sudah diberi label A dan B,
Tidak lupa bawahnya dibolongi atau alasnya dibolongi agar menyerap air. Dan di sini ada 1 gelas air untuk menyiram biji kecambahnya. Dan ini biji kecambahnya untuk kita tanam. Potnya harus berisi tanah secukupnya, tanah yang subur. Langkah pertama, saya akan menuangkan biji kecambahnya ke dalam pot secukupnya. Setelah itu saya akan menyiram biji kecambahnya. Nanti saya akan simpan potnya di tempat yang tersinari oleh matahari langsung agar biji kecambahnya bisa tumbuh. Pada hari pertama sudah mulai terlihat ada beberapa biji kacang hijau yang sudah tumbuh akar, baik itu di pot A maupun di pot B. Nah teman-teman, ini adalah hari ke-7 dari penanaman kecambah yang ada di pot A yang diletakkan secara vertikal dan pot B diletakkan secara horizontal. Mari kita ukur kembali tinggi dari tanaman kecambah pada pot A. Kecambah pada pot A memiliki tinggi sekitar 18 cm dan pada pot B memiliki tinggi sekitar 14 cm. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara pot A dan pot B, di mana pada pot A yang diletakkan secara horizontal pertumbuhan batangnya lurus dan perkembangannya juga normal. Namun pada pot B yang diletakkan secara horizontal pertumbuhan batangnya agak membelok dari arah horizontal menuju ke arah vertikal. Dilihat dari perkembangannya pun, perkembangan dan pertumbuhan batangnya memiliki sedikit keterlambatan dibandingkan tanaman kecambah pada pot B. Dapat disimpulkan bahwa gerak geotropisme merupakan gerak yang terjadi akibat adanya gravitasi bumi ke arah pertumbuhan menjauhi titik pusat bumi, maka itu disebut gerak geotropisme negatif. Di sini contohnya terjadi pada tanaman kecambah di pot B, di mana pertumbuhannya menjadi titik pusat bumi. Sekian praktikum IPA sesi 1 kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.